Sama-sama baby, lalu Dev memulai sarapannya, tapi dari tadi, Maura menatap dirinya yang sedang makan. Mau ini? Tawarnya. Maura mengangguk, padahal Dev hanya bercanda, tapi tetap menyuapi istrinya. 135. Enak kak, ucapnya senang, akhirnya Dev hanya sarapan sedikit, istrinya yang menghabiskan semuanya. Dev tersenyum senang, melihat istrinya makan dengan lahap. Ayo, aku antar ke kampus, ajak Dev lembut. Iya kak. Mereka meninggalkan hotel milik Adam dengan bahagia, sangat puas dengan pelayanan hotel tersebut. Pantas saja hotel ini sangat diminati oleh kelas atas, baik untuk rapat, pertemuan maupun acara besar. Di perjalanan Maura sempat tertidur. Sebenarnya Dev tidak tega untuk membangunkan sang istri, tetapi Maura tadi berpesan, kalau sudah sampai kampusnya, ia minta dibangunkan. Sayang, baby bangun. Ni sudah sampai, ucap Dev lembut, mencium seluruh wajah istrinya. Maura melenguh panjang. Sudah sampai kak. Iya baby. Lihatlah. Jawab Dev merapikan jilbab Maura yang sedikit berantakan. Iya kak, sudah sampai. Terima kasih, ucapnya tersenyum tulus, lalu mencium tangan suaminya. Dev membalas dengan mencium kening sang istri. Hati-hati baby. Iya kak. Kamu juga, balasnya. Maura keluar dari mobilnya, melihat kepergian sang suami. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ada yang mencegahnya. Oh jadi ini. Primadona kampus ini yang sudah insyaf. Tanya seorang gadis pindahan dari luar negeri. Menatap remeh pada Maura. Dia tidak suka melihat cowok incarannya dekat dengan Maura. Dia begitu tergila-gila pada Vano saat pertama kali bertemu dengannya, tetapi setiap kali dirinya mendekati Vano, Vano lebih suka memperhatikan Maura. Permisi, aku harus ke kelas, jawabnya karena tidak mau ribut. Tidak bisa begitu, ucapnya tidak terima lalu menarik tas yang dibawa oleh Maura. Maura berbalik badan, dia tidak terima tasnya diambil paksa. Balikin gak tasnya, ancam Maura berteriak, sampai para mahasiswa lainnya berkumpul melihat pertunjukan istimewa, karena melihat gadis pujaannya sedang bertengkar. 136. Oh tidak bisa, ucapnya tersenyum, lalu Maura berjalan ke arahnya hendak mengambil tasnya. Sayangnya tas tersebut dilempar ke arah temannya yang berada di seberangnya, sayangnya tas itu tidak sampai ke tangannya. Brak! Isinya berhamburan, karena Maura lupa menutup resletingnya. Semua orang terdiam, apalagi melihat benda yang membuat orang penasaran. Dek! Bukannya ini tespek, gumamnya membuat semua orang terbelalak. Temannya merebut tespek yang ia pegang. Positif, ucapnya. Semua orang langsung menatap wajah Maura yang memerah, merah bukan karena malu, tapi merah karena marah, urusan pribadinya diumbar, meski ia bahagia mendengar kata positif dari mahasiswi tersebut. Hahaha. Jadi saat ini G*** ini sedang hamil, tawanya renyah membuat semua orang menatap jijik pada Maura. Wah pantas saja, saat ini pakaiannya berubah, ternyata untuk menutupi kehamilannya, ucapnya tertawa. Membuat Maura semakin marah, tapi tiba-tiba kepalanya pusing dan pandangannya gelap. 137. Hamil. Nona. Teriaknya melihat tubuh nonanya limbung. Saat dirinya akan menangkap Maura kalah cepat dengan Vano. Kau. Amankan mereka, tegas Vano pada anak buah Dev. Dengan suara berat serta tatapan tajamnya membuat para mahasiswi dan mahasiswa yang menyaksikan bergidik ngeri. Karena biasanya mereka melihat Vano adalah sosok laki-laki yang culun dengan kacamata besar juga dengan rambut gondrongnya. Tapi hari ini berubah berbeda, dia tidak memakai kacamatanya juga memangkas rambutnya sangat rapi, dan saat ini terlihat sangat tampan tetapi kali ini malah berubah menakutkan. Hanya gara-gara seseorang pingsan. Vano mengangkat tubuh Maura dan membawanya ke ruang kesehatan. Semua yang menyaksikan berbisik-bisik, menyangka bahwa Vano adalah kekasih Maura, tetapi mereka juga bertanya-tanya, siapa setiap harinya yang mengantar jemput Maura, bahkan di dalam mobil Maura selalu lama sebelum ia turun, mereka membayangkan kalau di dalam mobil itu Maura telah berbuat yang tidak-tidak terlebih dahulu.
Dan para anak buah Dev yang tersebar di kampus tersebut segera mendekat lalu mengamankan ketika gadis tersebut yang membuli Maura. Tatapan cemas Vano sangat terlihat, ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri kalau seandainya Maura kenapa-napa. Bertahanlah Kak, ucapnya pelan namun sedikit terisak. Para petugas medis yang melihat seseorang sedang membopong seorang gadis langsung mendekat. Ada apa dengannya? Tanya petugas gadis tersebut. Tidak tahu. Tiba-tiba pingsan, jawabnya. Baiklah, kau letakkan saja di dalam, aku akan segera memanggil dokter ke ruangannya, kata petugas medis itu dengan ramah. Tak lama kemudian, dokter wanita yang usianya masih muda datang. Permisi, bolehkah saya memeriksanya? Tanya dokter tersebut dengan ramah, melihat dari tadi Vano menatap gadis tersebut. Dan menggenggam tangannya erat. Silahkan dok, balas Vano ramah. Dia berdiri dan berpindah di sisi lainnya. Vano melihat dokter tersebut memeriksanya dengan seksama, setelah mengecek pergelangan tangannya dia merasa heran. Wajahnya berubah-ubah sedikit cemas juga bingung lalu menatap Vano lekat-lekat. Ada apa dok? Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Vano merasa heran kenapa dokternya menatap dirinya dengan begitu intens. Apakah kamu kekasih gadis ini? Tanya dokter itu penasaran sekaligus heran. Vano menggelengkan kepalanya, bukan dok. Saya adik kembarnya, ucap Vano jujur. 138. Sebenarnya ada apa dok? Kakakku kenapa? Tanya Vano cemas. Dokter itu bingung mau mengatakan, takut membuat laki-laki tersebut shock dan membenci kakaknya. Tetapi kalau tidak mengatakannya pun dia bingung karena gadis tersebut masih menutup matanya walaupun keadaannya sebenarnya baik-baik saja. Hanya kurang darah dan kurang istirahat, terlihat sangat lelah dari kantong matanya. Ada apa dok? Cepat katakan jangan membuat aku menunggu. Tanya Vano menatap tajam sang dokter sampai dokter tersebut merasa takut. Saya sudah memeriksa semuanya. Kakakmu baik-baik saja, hanya kelelahan dan kurang darah. Sepertinya akhir-akhir ini aktivitasnya begitu menyita waktunya sehingga dia kurang istirahat. Dan satu lagi. Ucap sang dokter menghentikan perkataannya membuat Vano semakin curiga. Apalagi dok? Tidak usah berbelit-belit. Tanya Vano tidak sabaran. Sebenarnya gadis ini sedang hamil. Ucapnya pelan tetapi menunggu beberapa saat tidak ada reaksi apapun dari laki-laki di depannya selain matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Ucapnya. Sang dokter menjatuhkan rahangnya begitu saja. Terkejut mendengar ucapan dari laki-laki tersebut, bukannya marah atau benci atau syok, malah bersyukur. Terima kasih dok, atas kabar bahagia ini. Ucapnya semakin membuat dokter tersebut bingung. Brak. Tiba-tiba pintu terbuka sangat keras dari luar, dan pelakunya adalah Dev. Baby. Dev langsung memeluk tubuh istrinya yang masih belum sadar, lalu matanya berpindah pada sang dokter yang menatapnya dengan bingung. Apa yang terjadi pada istriku dok? Tanya laki-laki tampan di depannya yang lagi-lagi membuatnya terkejut, tak lama kemudian dokter itu tersenyum, ternyata gadis di depannya ini sudah menikah, pantas saja adiknya terlihat bahagia. Sebelum dokter itu menjawab, Dev menoleh ke arah adik iparnya itu yang matanya berkaca-kaca. Kenapa Vano? Tanya Dev menatap tajam pada Vano yang malah terisak. Tuan. Sebenarnya istri Anda tidak kenapa-napa, ucap sang dokter ragu. Lalu Dev menoleh kembali ke sumber suara. Terus kenapa istriku belum sadar juga? Tanyanya tidak sabaran. Sebenarnya saat ini istri Anda sedang hamil. Ucapnya tersenyum. Dek. Tes. 139. Air matanya langsung luruh dan menatap istrinya yang masih terpejam. Sayang. Baby. Bangun sayang. Saat ini kau sedang hamil, kita akan punya anak sayang. Ucapnya terisak lalu Dev mencium seluruh wajah istrinya di hadapan dokter juga Vano membuat wajah mereka berdua memerah karena malu menyaksikan laki-laki bucin di depannya. Karena sama-sama sudah dewasa dan masih single. Nona hanya kelelahan, dan kurang istirahat. Sebaiknya Anda membawanya ke dokter kandungan untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena saya baru menduganya saja.
Dev memeluk Vano dengan erat. Vano, kau akan menjadi om. Ucap Dev tersenyum bahagia. Vano juga merasakan hal yang sama. Iya kak, aku juga sangat bahagia, ucap Vano yang ikut terisak. Lalu Dev mengurai pelukannya dan menatap tajam pada Vano. Istriku sedang hamil sekarang. Jadi kamu tahu harus apa sekarang? Tanya Dev menatap tajam Vano. Membuat Vano diam seketika. Dek. Iya kak, siap atau tidak siap, Vano harus siap. Karena dia juga tidak tega kalau kakaknya harus bekerja dalam keadaan sedang mengandung. Sudah saatnya dia menampakkan diri dan memberitahukan yang sebenarnya kepada kakak kembarnya yang sangat ia rindukan. Permisi. Ucap seorang laki-laki yang membuat ketiga orang itu menoleh. Tuan. Saya menemukan ini, dan ini tas Nona Maura, anak buah Dev memberikan tespek dan juga tasnya kepada bosnya. Dev menerima tespek tersebut dengan tangan bergetar, lalu dia melihatnya dengan berkaca-kaca. Karena memang hasilnya positif. Dokter yang melihatnya pun tersenyum karena dugaannya memang benar, saat ini gadis yang masih belum sadar itu sedang hamil. Terima kasih dok, saya akan membawa istriku ke rumah sakit, ucapnya tersenyum. Mengangkat sang istri, membawa istrinya keluar dari ruang kesehatan. Yang ternyata di luar ruangan tersebut sudah banyak para mahasiswa dan mahasiswi yang berkerumun karena penasaran dengan primadona di kampus tersebut. Dev menatap tajam semua orang yang menatap dirinya sedang membawa sang istri dengan bingung. Maura adalah istriku, dan saat ini sedang hamil. Persiapkan diri kalian yang sudah berani mengejek istriku, tegas Dev tajam membuat semua orang terkejut juga takut. Lalu berjalan cepat untuk segera membawa istrinya ke rumah sakit. Vano mengikutinya dari belakang. Lagi-lagi membuat mereka bertanya-tanya, sebenarnya ada hubungan apa Vano? 140. Dengan Maura. 141. Kembar. Maura melenguh pelan. Di mana ini? Tanya Maura melihat tempat asing seperti bukan di kamarnya sendiri. Seperti kamar rawat, tapi sepertinya tidak. Baby. Sayang. Kau sudah sadar. Tanya Dev lembut, dia bahagia setelah istrinya sudah tersadar. Kak. Kita di mana? Kenapa baunya aneh sekali? Seperti bau obat, membuatku mual. Tanya Maura yang tidak tahu kalau saat ini dirinya berada di rumah sakit, tepatnya di ruangan dokter kandungan. Kita di rumah sakit sayang sekarang. Dan saat ini kita berada di poli kandungan, jawab Dev tersenyum. Maura menelisik ruangan di sekelilingnya yang sepertinya ia kenali. Memangnya siapa yang periksa kak? Tanya Maura yang membuat suaminya tersenyum. Kamu yang akan diperiksa baby. Hanya ada kabar bahagia untuk kita, jawabnya lembut mengelus kepala sama istri yang tertutup oleh jilbabnya. Maksudmu apa kak? Tanya Maura penasaran apalagi melihat wajah suaminya itu berseri-seri. Lalu dia mencoba untuk duduk, dengan senang hati Dev membantu istrinya agar menyender di ranjangnya. Saat ini, kamu sedang hamil baby, jawab Dev yang membuat Maura terkejut. Maksud akak? Saat ini aku sedang hamil. Tanya Maura untuk memastikannya. Matanya membelalak. Sampai membuat Dev memundurkan tubuhnya. Dev mengangguk, iya baby, balasnya terbata karena melihat respon sang istri. Membuat Maura menangis. Hiks hiks hiks. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut istrinya selain suara tangisan. Dan itu membuat Dev khawatir, dia mengira istrinya itu tidak bahagia apalagi usianya masih sangat muda. Apa kamu tidak bahagia baby dengan kehamilanmu ini? Tanya Dev lembut meski hatinya terasa nyeri, kalau seandainya istrinya tidak bahagia dengan kehamilannya. Maura menggeleng. Dek, jadi kamu tidak bahagia? Tanya Dev untuk memastikannya karena melihat respon istrinya yang hanya menangis. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan begitu maksudku kak. Justru aku terlalu bahagia, makanya sekarang aku menangis begini, ucapnya menghapus air matanya. Benarkah baby? Tanya Dev untuk memastikannya. Maura mengangguk. Iya kak, aku sangat bahagia. Hiks.
142. Dev langsung memeluk istrinya dengan sayang, menumpahkan tangisannya karena begitu sangat bahagia, apalagi melihat sang istri juga begitu sangat bahagia dengan kehamilan anak pertama mereka. Kap kap kap. Dev mencium seluruh wajah istrinya, dia sangat bahagia, benar-benar bahagia, dalam waktu dekat dirinya akan menjadi seorang ayah. Sang dokter datang dan tersenyum melihat pasangan suami istri itu yang sangat mesra. Sudah sadar Nona Maura? Tanya sang dokter parubaya itu dengan ramah. Iya dok. Jawabnya tersenyum. Kalau begitu, mari kita tengok bebinya, ajak sang dokter menyuruh Maura berbaring kembali, lalu sang perawat menyingkap baju Maura sampai perutnya terlihat, setelah itu ia mengoleskan sebuah gel pada perut Maura. Dokter dengan pelan menggerakkan alat USG itu pada perut Maura bagian bawah. Wah, lihatlah. Ada 2 titik di sini. Nona Maura sedang hamil anak kembar. Selamat ya Tuan Nona. Ini adalah calon bayi kalian. Dokter menunjukkan 2 titik yang berada dalam 2 kantong. Dan untuk usia kehamilannya. Saat ini menginjak 5 minggu, ucap sang dokter itu tersenyum lalu mengelap sisa gel tersebut pada perut Maura menggunakan tisu. Apakah salah satu dari kalian ada yang punya riwayat saudara kembar? Tanya sama dokter penasaran. Maura mengangguk. Benar dok. Saya punya kembaran, sayangnya kembaran saya sudah meninggal, ucapnya menunduk, sedih karena dia tidak mempunyai saudara apalagi orang tua kandung. Tidak apa-apa Nona. Mungkin dia sudah bahagia di sana, jadi untuk saat ini. Nona Maura harus fokus pada kesehatan Nona Maura sendiri, juga untuk janin yang ada di dalam perut Nona. Tutur sang dokter menenangkan pasiennya yang raut wajahnya berubah sedih. Dev menggenggam tangan sang istri untuk menguatkannya. Maura perlahan duduk dan turun dari ranjangnya untuk berpindah duduk di depan meja kerja sang dokter. Makan yang bergizi. Jangan lupa minum susu dan vitamin. Agar dedek bayinya berkembang dengan baik, tutur sang dokter dengan ramah. Maura mengelus perutnya sendiri, tidak menyangka kalau dirinya saat ini sedang mengandung. Terima kasih dok. Istirahat yang banyak. Konsumsi makanan yang mengandung asam folat, jangan terlalu lelah. Yang terpenting, ibu hamil itu harus bahagia. Berhubungan untuk sementara ini hanya boleh seminggu 3 kali. Itu pun harus pelan-pelan, dan kalau bisa memakai pengaman, karena A tidak baik untuk janin bahkan bisa menyebabkan keguguran di trimester awal ini. Tuturnya sebelum suami pasien menanyakannya, karena sang dokter sudah terbiasa menjawab pertanyaan dari seorang suami yang mengantar istrinya periksa kehamilan. 143. Kalau begitu terima kasih ya dok. Kami permisi dulu, ucap Dev dengan ramah. Ceklek. Mereka keluar dari ruangan sang dokter dengan wajah berseri-seri. Dek, Vano. Maura terkejut karena di luar ruangan ada Vano. Vano tersenyum menunjukkan giginya yang rapi juga putih. Iya, bagaimana keadaanmu? Tanya Vano tidak sabaran, sedangkan Maura tidak tahu harus menjawab apa karena di sampingnya ada sang suami. Lantas dia menoleh ke arah Dev untuk meminta pendapat dari sang suaminya. Alhamdulillah semuanya baik, dan saat ini Maura sedang mengandung bayi kembar, jawabnya tersenyum bahagia. Ayo kita pulang. Ajak Dev pada Vano juga. Kenapa Vano harus ikut kak? Tanya Maura penasaran, pasalnya tiba-tiba saja ada Vano di depan ruangan, dan sekarang suaminya malah mengajak Vano. Ada yang ingin aku bicarakan, tapi nanti ya di rumah. Sekarang kamu harus pulang dulu dan beristirahat di rumah agar lebih nyaman, jawab Dev malah mengangkat tubuh Maura. Kenapa digendong kak? Tanya Maura malu wajahnya memerah. Aku tidak mau kamu kelelahan. Jaraknya cukup jauh untuk keluar rumah sakit, jawab Dev tersenyum. Lalu Maura memeluk leher suaminya agar tidak terjatuh, ia menyembunyikan wajahnya di ceruk leher suaminya. Sementara Vano tersenyum bangga kepada kakak iparnya itu, yang sangat mencintai kembarannya juga begitu perhatian. Mereka sampai di parkiran rumah sakit yang cukup luas. Sang sopir dengan sigap membuka pintu mobil milik Dev. Oh,
Sebelum Dev memasukkan istrinya ke mobil, dia menoleh ke arah Vano, mau ikut sekalian. Tanya Dev datar. Tidak Kak. Aku bawa motor, nanti aku akan mengikuti kalian dari belakang, jawabnya yang membuat Maura tersentak mendengar panggilan Kak. Maura menatap wajah suaminya dengan banyak pertanyaan. Sebenarnya ada apa? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Gumam Maura dalam hati. Ayo baby. Kita masuk, ucap Dev lembut, memasukkan istrinya ke mobil dengan hati-hati agar tidak terbentur oleh pintu. Terima kasih Kak, balasnya tersenyum. 144. Lalu Dev ikut masuk, duduk di samping istrinya. 145. Kejujuran Vano. Maura memilih untuk terdiam melihat sedari tadi Vano mengikutinya dari belakang menggunakan motor gedenya. Bahagia yang sedang ia alami tidak membuat dirinya tenang karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Sesekali masih menengok ke arah belakang untuk memastikan bahwa yang di belakang itu adalah Vano. Dev menyadari kegelisahan istrinya. Ada apa baby? Tanya suaminya dengan lembut menggenggam tangan sang istri lalu tangan sebelah kanannya mengelus perut sang istri yang masih rata. Aku merasa belum percaya saja Kak, sudah diberikan amanah dengan begitu cepat jawab Maura sedikit berbohong. Padahal dirinya sedang gelisah memikirkan sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya tapi dia juga tidak bisa mengartikannya. Dev tersenyum. Nabila butuh waktu 1 tahun lebih agar bisa mengandung. Maura menoleh ke arahnya, benarkah? Dev mengangguk, untuk itu aku sangat bahagia saat mendengarmu sedang hamil, ucapnya mengecup punggung tangan sang istri yang berada di genggaman tangannya. Kap. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki kawasan elit. Sekitar 500 meter dari gerbang utama, rumah Maura sudah terlihat. Perlahan mobil masuk setelah sang penjaga rumah membuka pintu gerbangnya lebar-lebar karena tahu sang majikan telah datang. Rumah bergaya Eropa terlihat di mata Vano yang saat ini sedang membuka helmnya, sangat megah dan luas, tetapi tidak membuat Vano silau akan kemewahan, baginya kehidupan sederhana adalah kesenangannya, tetapi takdir berkata lain. Kalau dia memang terlahir dari keluarga konglomerat, dan dia harus bertanggung jawab di atasnya. Dev menggandeng tangan istrinya dengan lembut, tak membiarkan istrinya menjauh darinya, Vano tetap setia mengikuti mereka. Sampai mereka masuk ke ruang tamu, Dev meminta istrinya agar duduk di ruang tamu karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Mulutku sangat gatal dan ingin sekali bertanya sejak tadi. Sebenarnya ada apa Kak? Kenapa Vano ikut ke sini? Tanya Maura berterus terang karena sedari tadi penasaran, wajahnya sangat serius menanti jawaban dari sang suami yang malah tersenyum ke arahnya. Aku meminta Vano ke sini untuk mengatakan padamu, bahwa di perusahaan, Vano lah yang akan menggantikanmu. Jawab Dev tersenyum lembut. Tatapan yang menyiratkan penuh cinta pada sang istri. Maura mengerutkan keningnya mendengar jawaban sang suami, pasalnya Vano masih sangat muda dan dia juga masih kuliah seperti dirinya, walaupun beberapa bulan lagi akan lulus. 146. Kenapa harus Vano Kak? Tanya Maura yang laki-laki masih belum percaya. Karena Vano adalah kembaranmu yang dulu pernah dinyatakan meninggal, kata Dev yang membuat Maura terkekeh. Dia tidak bisa percaya begitu saja apalagi dengan orang yang dikenalnya baru beberapa hari. Kakak jangan bercanda deh. Mana ada bayi meninggal bisa hidup lagi? Jawab Maura terkekeh, ia mengira suaminya itu hanya bercanda. Sedangkan Vano dari tadi hanya diam melihat pasangan suami istri itu yang sedang berbicara. Ada sedikit raut kecewa melihat kakak kembarannya itu tidak mempercayainya. Aku tidak bercanda baby. Sudah lama, semenjak kita menemukan surat wasiat itu, aku mencari tahu kebenarannya. Dan kebetulan, saat aku melihat Vano pertama kali, membuat rasa percaya aku begitu sangat besar, maka dari itu, aku terus menyelidiki identitasnya. Tapi semua juga sia-sia, otaknya sangat jenius. Bahkan dia bisa menutupi identitas aslinya. Aku sudah meminta bantuan juga kepada Nabila, tetap saja tidak bisa membobol data-datanya. Sampai akhirnya aku mendatangi dirinya, dan berbicara masalah ini. Tapi,
Sebaiknya biar Vano saja yang menjelaskan semuanya. Dev mengusap sayang punggung sang istri. Kamu harus tenang, dan rileks untuk mendengar sebuah cerita yang mungkin membuatmu akan terkejut, ucap Dev membuat sang istri lebih tenang. A tersenyum memastikan istrinya baik-baik saja. Maura menatap wajah Vano secara intens, memang saat pertama kali bertemu dengannya ada sesuatu yang berdesir di dalam hatinya, tetapi dia sendiri tidak bisa mengartikan perasaan apa itu. Tingkah laku Vano yang menyebalkan, tetapi tidak membuatnya benci. Ada yang ingin kamu katakan? Tanya Maura dingin. Wajahnya datar, tetapi di dalam hatinya dia merasa kegelisahan yang teramat sangat. Flashback. Di saat aku masih duduk di bangku SMA, ada seorang wanita, kalau tidak salah namanya Big City. Dia menceritakan kalau dirinya lah yang meletakkan seorang bayi di depan panti asuhan. Dia bertanya kepada pemilik panti bahwa dulu pernah meletakkan seorang bayi di depan panti dan dia juga sudah memberikan nama sesuai yang dia dengar dari majikannya sebelum melahirkan kedua bayinya. Dia juga mengatakan kalau bayi itu memiliki tanda lahir di punggungnya berbentuk bulan sabit. Saat itu aku tidak percaya. Tetapi setelah masuk ke dalam kamar dan membuka bajuku sendiri, aku bercermin dan terkejut karena di punggungku ada tanda bulan sabit dan namaku Vano bersama tanggal lahir sesuai dengan surat yang ada di keterangan itu. Tadinya dia tidak percaya. Tetapi setelah orang itu mengatakan segalanya, aku mulai tersadar dan semenjak kejadian itu, aku berusaha mencari tahu tentang keluargaku dan ternyata aku masih memiliki seorang kembaran. Dari kejauhan aku selalu mengawasimu. Bahkan tidak suka dengan perilakumu yang suka membuli, sombong, juga arogan. Saat itu juga aku sudah menyerah, lebih memilih untuk tidak mempunyai saudara, daripada mempunyai saudara tapi tingkah lakunya sangat buruk. Tutur Vano yang membuat wajah Maura memerah, karena malu dengan masa lalunya. Sampai akhirnya setahun yang lalu aku berubah pikiran, bagaimanapun perilakumu, kamu tetap saudaraku maka aku memutuskan untuk kuliah di tempatmu, tetapi lebih memilih kuliah secara online, karena belum siap bertemu denganmu. 147. Sampai waktu itu aku terkejut melihat perubahan yang ada pada dirimu, dari mulai biasa mengenakan pakaian kurang bahan menjadi sangat tertutup. Dan perilakumu yang suka merembuli menjadi sangat sopan apalagi otakmu menjadi pintar, ucapnya terkekeh.